Kadang yang disulitkan bagi penuntut ilmu itu dia menggabungkan antara dua hal. Dia menuntut ilmu syar'i, beramal, berdakwah, di sisi lain dia juga mencari nafkah. Dan yang paling terbaik seseorang menggabungkan dua hal. Dia menuntut ilmu, dia beribadah, dia berdakwah, di sisi lain dia juga takassub, mencari nafkah dan juga mencari ma'isyah, kehidupan. Dan itu dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di sini disebutkan Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia menjadi imam. Namun di sisi lain dia pedagang kain. Dia memiliki toko. Bahkan dia mengarang kitab dan risalah ketika menjaga tokonya. Nah di sini kata Az-Zarnuji rahimahullah bahwasannya anna tahsil al-ilmi wal fiqh yajtami' ma'al kasab. Menuntut ilmu, belajar fikih itu bisa digabungkan dengan mencari nafkah. Ya. Dan juga Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, beliau memberikan satu bab judulnya Talibul Ilm wa Takassub. Penuntut ilmu dan mencari nafkah. Artinya penuntut ilmu itu juga harus cari nafkah. Abu Bakar Al-Khallal rahimahullah, dia memiliki risalah berjudul Al-Hathu 'ala Tijarati wal 'Amal. Motivasi untuk berniaga dan berprofesi. Sampai salah seorang salaf menasihati muridnya, ilzam suqak. Teruslah kamu di pasar dalam rangka mencari nafkah. Karena dikhawatirkan orang yang berilmu apabila dia tidak memiliki harta, maka yang pertama kali dia harapkan dari hartanya ilmunya. Maka dia menjual ilmunya untuk mendapatkan harta. Akhirnya dia terfitnah dengan harta tersebut. Ya, kalau dia menggabungkan antara dua hal, mencari ilmu, kemudian juga mencari nafkah, maka ketika dia menuntut ilmu, beramal dan berdakwah, banyak keikhlasan. Dan dia tidak mengharapkan dari ilmunya, dari amal, dari dakwanya sesuatu apapun juga dari kepentingan duniawiyah. Dan yang paling banyak terfitnah orang yang memiliki ilmu, dia menjadikan ilmunya sarana untuk mendapatkan duniawiyah. Dan subhanallah, orang yang berilmu dia terfitnah dengan dunia dan popularitas lebih besar dibandingkan yang lain. Dan orang yang berilmu, dia bisa mendapatkan dunia dengan kehormatan. Manusia menghormatinya dan memberikan hartanya kepada dia. Dan juga di sisi lain dia bisa menggapai popularitas yang sangat besar dan tinggi lewat ilmu tersebut. Cuman Allah Ta'ala tidak menginginkan dari ilmu semua yang berkaitan dengan duniawiyah. Ilmu ini wasilah untuk menggapai keridhaan Allah dan kehidupan akhirat. Makanya semua orang yang berilmu diupayakan dia ikhlas di dalam menuntut ilmu, di dalam beramal dan berdakwah. Ya, dan dia mencari nafkah, membiayai kehidupannya, kemudian dia qanaah, dia banyak bersyukur kepada Allah, dan dia berharap ilmu yang dia miliki barakah dan tidak ada kepentingan kecuali mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Makanya ancamannya sangat besar. Seseorang yang berilmu tapi mengharapkan dari ilmunya kepentingan-kepentingan duniawiyah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i dan dia mengharapkan dari menuntut ilmu tersebut, sepatutnya dia mengharapkan dari ilmunya ridha Allah atau wajah Allah Azza wa Jalla. Cuman dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk kepentingan duniawiyah. Maka orang yang seperti ini lam yajid 'urfal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga sama sekali. Kenapa? Karena ilmu ini sebab terbesar seseorang masuk surga. Cuman karena dia salah niat, akhirnya dihukum dengan tidak mencium bau surga. Ya, dan di zaman sekarang sebagian orang tua, ini juga pelajaran penting.
ingin anaknya jadi ustadz bukan karena kebaikan dan keberkahan ilmu, tapi ingin anaknya jadi ustadz ya supaya bisa ngisi kajian, tampil di hadapan manusia, supaya bisa berbangga-bangga dengan ilmu dan titelnya. Kadang sebagian orang tua ingin anaknya memiliki popularitas dan seterusnya. Maka ini kesalahan di dalam tarbiyah. Mestinya dia mendidik anaknya belajar agama agar menjadi anak yang soleh, yang takut kepada Allah, yang memperhatikan kewajiban, meninggalkan larangan dan seterusnya. Kalau semisalnya memang dia berdakwah, maka diingatkan untuk ikhlas, ya, untuk benar-benar hati-hati dan seterusnya. Ya, cuma sebagian ya menuntut anaknya ketika belajar agama agar menjadi terkenal, dikenal, tersohor dan yang lainnya. Maka orang tua memiliki niat yang salah ketika memasukkan anaknya ke pesantren, dan akhirnya anaknya mendapatkan arahan yang salah dari orang tua yang punya pemikiran tertentu. Ya, maka ini poin yang penting dari menuntut ilmu syar'i. Ya, seseorang harus menjaga hati dan niatnya agar tidak tercampur antara menuntut ilmu dengan kepentingan duniawi. Kita akan berkisah satu sosok yang sangat fenomenal. Dia berpuasa 2 tahun 5 bulan dan 5 hari afwan. Tetapi walaupun singkat menjadi khalifah, di zamannya berhasil menegakkan keadilan. Bahkan simbol keadilan yang ditegakkan khalifah ini sampai hari ini, simbol keadilannya dibaca oleh setiap khatib sampai hari ini. Siapa orang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Muhajirin, di Masjid Al-Khair. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu tema sejarah. Kita akan berkisah satu sosok yang sangat fenomenal. Dia berpuasa 2 tahun 5 bulan dan 10 hari. 2 tahun 5 bulan dan 5 hari afwan. Tetapi walaupun singkat menjadi khalifah, di zamannya berhasil menegakkan keadilan. Bahkan simbol keadilan yang ditegakkan khalifah ini sampai hari ini dibaca oleh para khatib pada setiap Jumat. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Simbol keadilannya dibaca oleh setiap khatib sampai hari ini. Siapa orang ini? Dialah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Umar kedua setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala setiap 100 tahun sekali akan membangkitkan orang yang akan memperbaharui agamanya. Dan 100 tahun pertama, kata para ulama, Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz, dan 100 tahun kedua Allah bangkitkan Muhammad ibn Idris, atau dikenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Kenapa begitu fenomenal namanya? 2 tahun lebih berkuasa, tidak ada orang miskin satu negara. Bagaimana caranya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan cerita nasabnya dulu. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz kunyahnya adalah Abu Hafsin. Umar bin Abdul Aziz Ibn Marwan Ibn Hakam Ibn Abil As Ibn Umayyah Ibn Abdi Syamsi Ibn Abdil Manaf, dan begitu seterusnya.